Al-Fatihah. Abaina umatina wajib jalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana madiya kana sana siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil arwahil mu'minin musyarik radil mubarak. Anna la yaghfiru lahum yarhamhum Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayeuna teruskeun aku Idris, muallim semuanya harus ke Serambi sekarang, jangan telat. Saya ada kerutul uyun. Asa tong streaming we pokona mah. Ayeun kada hancak kada ayang kada hancana dong. Hancana tuh. Teh hancana mah bingung. Teh hancana mah ciga naik angkot teu buka arah ya. Sage hancana naon ya? Tak hancana ayeuna mau kitab teh. Kitab namanya anu bakal hatam saminggu non hatam saminggu sehari 2 kali mah kosong nonya. Ayo hal walad pernah teu aing cara walad ayo hal walad santri can pernah ngaji hal walad kumaha ieu mah maraga jual nasan aduh. Ayo hal walad anu kudu ayo walad ya ayo walad asal ya dia ya ya
hancana aya waladnya supaya hatam ari sirah mah non teh nyambung ka sirah sambung-sambungkeun aya kitabna teh itu modal yang gratis wae mah tuh Pak Haji Pak Haji ayo walad Pak Haji cenah Pak Haji di pasar Tanjung Sari aya da seueur awal supaya hatam orang hatamkeun hatam ieu masa minggu ge A'udzubillahi minasyaitonir Shalomul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta alaihim ghal maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu streaming teh teh. Lagi streaming teh teh. Anda Oh iya, streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk kepada pembahasan hanca pada kesempatan kali ini insyaallah. Kalau emang Allah mentakdirkan kepada kita di sisa bulan Ramadan ini, tinggal berapa hari lagi nih teh? 10 hari lagi kita akan menghanca kitab Ayyuhal Walad, di mana kitab ini adalah kitab yang disebabkan dari pertanyaan seorang santri. Pertanyaan seorang santri kepada gurunya yang bernama Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Di mana di sini Al-Imam Ghazali beliau menjelaskan tentang pertanyaan murid tersebut dan beliau membeberkan salah satu di antaranya buah yang harus ada dimiliki oleh yang namanya santri, di mana berapa banyak orang pesantren pulang dari pesantren, bahkan jangankan orang lain, orang tuanya, tetangganya, dia sendiri sebenarnya kalau menanyakan kepada dirinya, kamu selama pesantren dapat apa? Apa yang kamu petik tatkala pesantren dan kamu terapkan di dalam kehidupanmu? Itu apa? Jangan dulu membahas tentang pertanyaan orang tua, tentang pertanyaan tetangga, ahli desa. Yang sebenarnya harus bertanya itu kita. Pesantren, yang harus kita ambil itu apa? Pesantren bertahun-tahun saya dapat dari guru penjelasannya ini gitu kan, kayak intinya kayak orang datang ke toko gitu kan, datang ke toko beli makanan banyak. Tatkala beli makanan banyak, pertanyaan saya langsung dimakan semuanya. Tatkala contoh makanan banyak, kita datang ke toko makanan banyak gitu kan, ada nasi, ada buah-buahan, ada minuman itu macam-macam, ada makanan, semuanya kita ambil. Pertanyaannya langsung dimakan bareng semuanya. Makanan bermanfaat tidak? Bayangin, kalau seandainya buka belum makan apa-apa langsung kopi, atau langsung seblak gitu tah, kira-kira gimana? Seblaknya level oke, wah level tingkat setan gitu kan. Pedasnya tingkat setan, luar biasa. Kira-kira apa efeknya? Berbicara tentang makanan bermanfaat, santri selama santren dia menyediakan makanan stok yang banyak, pulang ke rumah bingung mana yang harus dimakan. Jadi sebenarnya bukan nggak ada yang dibawa, ada. Bukan nggak ada yang dibawa, hasil pesantren ada. Saya pesantren sekian tahun gitu kan, wah udah lama hadir di majelis taklim, sudah lama. Bukan nggak ada, bukan. Ditanya apa kamu bawa apa dari pesantren, banyak. Cuman kita gak bisa jawab, kenapa? Bingung mana yang harus dimakan.
Kenapa? Gak sedikit bawa stok gitu kan, makanan banyak, yang dimakan pertama kali salah ujungnya ke USG gitu kan, ujungnya kemana? Ke rumah sakit. Buka langsung seblak gitu kan, ujung-ujungnya kemana? Ke rumah sakit dah dirawat gitu kan. Ini bahaya. Jadi bukan masalah bawa ilmu atau gak bawa ilmu. Di pesantren saya yakin semuanya menimba ilmu gitu kan. Tatkala pulang dari pesantren saya yakin gak mungkin kosongan, gak mungkin kosong sama sekali. Tapi rata-rata di antara kita merasa, jangankan orang lain, kita sendiri bawa apa sih? Gak dimakan, kerasa gak? Enggak. Kita bawa makanan banyak tapi gak dimakan, kerasa gak? Kerasa. Seakan-akan gak bawa makanan, padahal ada. Yang paling parahnya lagi, bawa makanan, dia mencicipi tapi salah makanan yang pertama kali dimakan. Akhirnya karena awalnya salah, ada nasi, ada kolak, gitu kan, ada kurma, ada seblak. Karena yang pertama kali dimakan seblak, masuk rumah sakit, nasi gak kemakan, kolak gak kemakan, kurma gak kemakan. Kenapa? Salah makan terlebih dahulu. Gitu loh. Ya kalau udah salah di sini, ini bahaya, fatal. Salah di awal fatal. Jadi tuntungnya, wah, keilmuan yang sudah ditimba gak ada nilainya. Dia gak bisa mencicipinya. Kenapa? Salah makan. Tadi sini Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah, beliau menjelaskan kepada muridnya, selama pesantren gitu kan, yang kamu timba apa, kemudian apa yang harus kita ambil dari sekian banyak ilmu yang kita timba di pesantren, mana yang harus pertama kali kita praktekkan di dalam kehidupan kita, kemudian prinsip kita seperti apa, prinsip di pesantren dengan prinsip di luar pesantren seperti apa. Nah, ini akan dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah sisa Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk menghatamkan kitab ini, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita menjadi seorang santri yang betul-betul santri, seorang talibul ilim yang betul-betul talibul ilim, yang diakui, dipandang oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang santri yang betul-betul diakui oleh gurunya, seorang santri yang bisa membahagiakan gurunya, seorang santri yang bisa dibanggakan oleh gurunya di dunia, di kubur dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita baca. Untuk sekarang mungkin kita baca mukadimah ya. Kemudian besok ini santri hidmah bisa kalian beli kitabnya, atau perwakilan satu orang beli kitab di Pasar Tanjung Sari. Ada kalau nggak salah ini banyak. Saya juga pesan di Pasar Tanjung Sari. 20-30 mah ada, gitu kan. Udah beli, ya belilah bang. Bahasanya beli bang, beli. Saya ngomong beli, pahami, dengar ya, saya beli, gitu kan. Ini bahasanya beli ya, beli. Bukan apa-apa. Ya kalau paling juga berapa, 8.000 udud sebatang. Lumayan, kalian repot. Saya bukan berbicara tentang harga kitab agama, bukan, tapi berbicara tentang bagaimana sikap kita kepada ilmu Allah. Di dalam kita akan menemukan di sana Imam Ghazali menasihati bagaimana sikap kepada ilmu Allah. Bukan masalah gitu kan, masalah gratis dan sebangsanya, bukan, sodakoh, bukan berbicara tentang itu, berbicara tentang kita. Karena kita yang ngaji, maka yang dibicarakan kita. Kita yang ngaji, yang dibicarakan dia salah. Kita ngaji dibicarakan orang lain, kamu sedekah ini, bukan. Yang dibicarakan kita. Ini kita tentang sedang menimba ilmu Allah, maka bagaimana sikap kita terhadap ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang tinggi, yang wajib wujudnya, yaitu Allah Ar-Rahman, yang berikan nikmat besar, nikmat daging kepada seluruh makhluknya, mukminin, mukminat, muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bahwasanya segala macam pujian baik, pujian yang dilontarkan
oleh seorang hamba kepada yang lainnya, atau pujian daripada seorang hamba kepada Tuhannya, pujian dari Allah kepada hambanya, semuanya hakikatnya lillahi adalah milik Allah. Rabbil Alamina, Tuhan yang maha mengatur semesta alam, baik alam manusia maupun alam jin maupun alam malaikat maupun alam selainnya, semuanya diatur oleh Allah. Bangsa jin gerak-geriknya diatur oleh Allah, manusia gerak-geriknya diatur oleh Allah, malaikat gerak-geriknya diatur oleh Allah. Sehingga orang yang beriman tatkala memandang malaikat, malaikat adalah hamba Allah. Makanya ada talqinul mayit. Di dalam talqinul mayit ada ucapan di sana. Tatkala mayit dimasukkan, kita selaku orang yang membaca, memperingatkan, memberitahu kepada mayit, kamu masuk alam kubur, ketemu malaikat mungkar nakir. Segimanapun di dalam riwayat, wah itu kan malaikat mungkar nakir begitu serang. Ada yang malaikat tingginya setinggi gunung, kemudian penuh dengan bulu, matanya penuh dengan kobaran api. Ngomong aja dibarengi dengan petir. Segimanapun malaikat mungkar nakir, malaikat mungkar nakir adalah makhluk Allah, diatur oleh Allah. Segimanapun malaikat mungkar nakir diatur oleh Allah. Yang namanya diatur oleh Allah, ya sesuai yang mengatur. Yang namanya diatur oleh Allah sesuai yang mengatur. Jadi gimana? Yang dipandang oleh kita bukan yang diaturnya, tapi yang mengaturnya. Bukan yang diaturnya, yang mengaturnya. Makanya kalau orang soleh, para aulia Allah masuk alam kubur, melihat malaikat mungkar nakir, gak jadi masalah. Sama, apa bedanya dengan saya? Kamu diatur, saya diatur, cuman bedanya kamu diatur untuk nanya, saya diatur untuk jawab. Kalau dibalikan bisa gak? Kalau dibalikan bisa gak kira-kira? Kan? Kalau melihat kita dengan malaikat mungkar nakir, sama-sama diatur. Kita dengan malaikat mungkar nakir nih, sama-sama diatur. Diaturnya gimana? Malaikat mungkar nakir diaturnya untuk bertanya, kita diaturnya untuk menjawab. Yang mengaturnya siapa? Allah. Kalau yang mengaturnya merubah sekarang, sistemnya kira-kira bisa gak? Jadi yang ditanya malaikat mungkar nakir. Yang ditanya malaikat nakir, gitu kan? Bisa jadi. Jangan heran. Makanya di dalam kitab kita, apalagi para santri, sering mendengar Al-Imam Sibawayh radhiyallahu ta'ala tatkala di alam kubur ditanya man rebuka, malah gimana? Nanya balik. Karena Imam Sibawayh adalah seorang ahli nahwu yang hebat. Nahwu terkenal di zamannya Imam Sibawayh. Luar biasa ilmu nahwunya. Sampai gurunya saja Imam Khalil. Gurunya Imam Khalil, orang yang pertama, Ahmad Al-Khalil, yang pertama kali ngarang ilmu arud. Itu beliau dapat ilmu arud itu, terbuka ilmu arud karena memiliki murid Imam Sibawayh yang muridnya ini menghabiskan ilmu gurunya. Sampai Imam Khalil sendiri bingung, dek ngajar naon deui urang ka murid urang. Sama Imam Sibawayh udah habis ilmunya, bingung. Pergi ke pantai, gitu kan? Tatkala pergi ke pantai, berenung, tafakur kepada Allah, kemudian oleh Allah dibukukan futuh. Mendengar gelombang di laut, gelombang lautan menjadi ilmu sehingga menjadi not. Gelombang, makanya bahasa di arut ada bahar basit. Kok bahasanya laut gitu kan, tim naon maksudna tah di situ gelombang not-notnya. Imam Sibawayh kurang apa ilmunya? Gagah, udah ganteng lagi gitu kan, ilmu nahunya luar biasa. Sampai akhirnya terbangunlah pesantren di Basrah. Kemudian ada yang mesantren dari Kufah, pesantren di antaranya Imam Kasai, mesantren di Basrah karena Imam Kasai juga gagah, pinter, santrina gitu kan. Masantren di Basrah balik ke kotana, ke Kupah, nyieun di pesantren di Kupah. Tatkala itu yang rame di Basrah pesantren ilmu alat. Makanya ada Basriyin di Basrah. Imam Kasai pesantren di Basrah balik nyieun pesantren di Kupah, akhirnya jadi ada pesantren ada dua yang terkenal. Jadi gimana? Di Basrah jeung Kupah aya Basriyin, aya
kufiin. Santri Basroh jeung santri Kupah. Ngaran santri jeung santri teh nengan gitu kan, darderdor gitu kan. Wah, tapi bisa urusan guru eta mah guru masantren ti Basroh. Urang mah pokona masantren ka guru urang orang Kupah. Gitu kan, makanya suka ada perdebatan kaum Basriyin dan kaum Kufiyin. Imam Sibawayh ini gagah ilmu nahunya. Ilmu nahunya gagah. Masuk alam kubur, ditanya man rabbuka, nanya balik. Man rabbuka, tunggu bulan. Man teh jadi naon kala irobna kumaha? Man jadi naon? Rabbuka jadi naon? Nanya balik. Bingung malaikat, ngajawabna kumaha coba? Tah, sama Allah diputar nih. Sama Allah diputar. Allah yang mengatur kok, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, jangan melihat alaminya, Rabbinya jangan ditinggalkan, Rabbil Alamin yang mengatur. Yang diatur tergantung yang mengatur. Kalau kata yang mengaturnya sudah merubah, ya sudah, mau bisa gimana? Akhirnya yang melontarkan pertanyaan jadi terbalik. Imam Sibawayh, man jadi apa, rabbuka jadi apa? Kelengar malaikat, bingung. Gak bisa gimana-gimana. Akhirnya gak ditanya. Bisa bingung ngadapin kayak gini ya. Saya yang kalah gitu kan. Subhanallah. Ya seperti Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu kaunugad disolagala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus Allah berkata qala ya adimu ambihum bi asma'ihim. Udah malaikat ngomong ke Allah gitu kan. Ya malaikat yang mengatur Allah. Nabi Adam yang mengatur Allah sesuai. Yang mengatur, yang diatur mah udah. Kata Allah di bumi itu gitu kan. Manusia Nabi Adam kan jadikan khalifah. Kata malaikat enggak lah kita orang. Ya Allah gitu kan kita orang ini yang bertasbih kepada paduka. Gak pernah maksiat. Gak ada yang namanya maksiat. Gak ada yang namanya membunuh gitu kan. Ini malaikat seakan-akan pengetahuannya lebih luas. Ketimbang gimana? Ketimbang Nabi Adam alaihissalam. Apalagi Nabi Adam orang baru. Allah yang maha mengatur. Allah rubah aturannya. Orang baru pun bisa mengalahkan orang lama. Orang baru pengetahuan bisa mengalahkan tahu. Dunia seperti apa? Bumi seperti apa? Tahu. Tapi sama orang baru gimana? Kalah, dibalik sama yang mengatur. Ambihum bi asma'ihim, malaikat ditanya dulu, nih kamu kalau ingin menduduk di bumi, apa tuh nama barangnya? Apa nama barangnya? Ditanya, bingung malaikat, gak tahu barangnya. Karpet ditafsirkan ditanya, itu karpet namanya apa? Gitu kan? Karpet, nah anu bakal adapun batu tetangkalan ingaran tetangkalan naon, gak bisa menjawab. Nabi Adam orang baru, ambihum bi asma'ihim. Palamma ambahum bi asma'ihim. Gitu kan? Tatkala Nabi Adam alaihissalam disuruh menjelaskan nama-nama barang-barang di bumi, dijelaskan. Kemudian malaikat bertanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ternyata pengalaman juga. Pengalaman juga kalau udah kembalinya kepada Robnya, maka pengalaman enggak ada apa-apanya. Ya Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanyalah bagi orang yang bertakwa. Akibat bagi orang yang bertakwa. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Adapun akibat yang buruk bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Bahasanya akibat. Akibat di awal, di akhir. Di awal, di akhir. Wal akibatu lil muttaqin. Bahasa Allah akibat bagi orang yang bertakwa. Akibat itu di awal, di akhir. Di akhir. Di akhir. Kata-katanya di akhir. Jadi kalau udah tahu akibat itu di akhir, salah kita. Salah besar. Kalau kita akibat itu di akhir, penentuan itu di akhir. Untuk menentukan kesuksesan bukan sekarang, bukan akhir. Makanya bagi orang yang bertakwa tidak ada yang namanya putus asa. Tidak ada yang namanya hasud, tidak ada yang namanya dengki. Melihat si A, wah si Anu mah sukses, oh kita mah belum punya apa-apa, si Anu mah udah punya ini gitu kan. Apalagi sekarang lebaran, si Anu mah geus menang baju anyar, urang can menang nanaon gitu kan. Si Anu geus menang THR, urang can menang THR gitu kan.
Bingung gitu kan. Bukan di awal, bukan. Akibah di akhir. Gak menentukan sekarang. Si anu mah ketawanya lebar banget, senyumnya indah banget. Saya mah senyum juga maksain. Saya mah ketawa juga, kencang juga ketawa teh sebenarnya bukan ingin ketawa gitu kan, menutupi rasa sakit saya mah gitu kan. Gitu. Saya wah gitu kan enak kalau hujan kayak yang happy jalan-jalan, happy hujanan gitu kan supaya kelihatan happy padahal menutupi air mata saya mah. Allah gitu kan. Nah, repot. Ingat, kan jangan menentukan kesuksesan seorang. Sekarang akibat, bahasa Allah, akibat. Belum tentu orang yang ketawanya lebar, yang senyumnya lebar sekarang, di penghujung ceritanya dia tertawa, belum tentu. Belum tentu orang yang sekarang senyumnya indah, di penghujung ceritanya dia senyum, belum tentu. Berapa banyak orang yang tertawanya lebar, senyumnya indah, di penghujung cerita dia nangis sampai yang begitu banyak, kemudian keringatnya yang begitu banyak, capeknya, letihnya, nahan lapar, nahan bingung, nahan pusing. Cerita di awal, namun cerita di akhirnya dia mendapatkan kegembiraan dari Allah. Di penghujungnya dia bahagia. Bagaimana gak bahagia? Tatkala penghujungnya masuk ke alam kubur, tatkala masuk ke alam kubur Allah perlihatkan, ini surga yang saya berikan, yang saya janjikan kepadamu kata Allah. Ini loh nikmat kubur yang saya janjikan kepadamu kata Allah. Tatkala di alam mahsyar, ini loh yang saya janjikan kepadamu kata Allah. Cerita di alam mahsyar, 7 matahari di atas kepala, kemudian ada yang tenggelam oleh keringatnya, yang dikejar-kejar oleh ular, kemudian ada ular Sujaul Agra. Itu mah bukan cerita bagi orang yang bertakwa. Allah, cerita untuk orang yang bertakwa mah di alam mahsyar merupakan ajang. Ajang apa? Ajang pemberitahuan dari Allah tentang pangkat kamu yang luar biasa, yang akan Allah perlihatkan kepada semua makhluk Allah dari zaman sebelum Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Di alam mahsyar Allah perlihatkan. Sehingga banyak di dalam hadis di alam mahsyar ada mimbar, gitu kan, orang mempunyai mimbar, kelihatan oleh orang-orang. Jadi bukan ajang penyiksaan di alam mahsyar. Alam mahsyar kalau bagi orang yang bertakwa bukan ajang penyiksaan. Gitu kan. Kemudian apa yang Allah janjikan gitu kan di mizan, apa yang Allah janjikan di sirat gitu kan. Di sirat bercerita tentang sirat itu tajam banget gitu kan. Wah, kemudian nerakanya juga panas banget, banyak orang yang satu langkah sudah masuk ke api neraka. Berani menimbulkan suhu panas kepada orang yang bertakwa, padam. Di dalam riwayat hadis kan seperti itu. Kalau orang yang bertakwa lewat di sirat, ucapan neraka, juz ya mukmin, langsung lewat, cepat ya mukmin, jangan lama. Kenapa? Kamu lama, saya padam. Ternyata sirat, gitu kan. Kalau bagi orang yang bertakwa bukan merupakan medan penyiksaan, tapi merupakan ajang kebanggaan. Tatkala di sirat yang lain mah jalan, yang lain pada jalan, ini mah ada yang naik kuda, dengan ada yang naik domba, gitu kan. Anu naon? Nada teh nu kurbannya, kurban naik domba nganting tah nu kurban hayam teh nu kumaha cerita. Teuing mah tah pendapat kurban hayamnya hayam dia tae kan gedean. Teuing hayamna digedekeun. Subhanallah. Ya komo di nog dinggo mah tah. Akrobat juga anak gitu kan. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi camkan di dalam hati al-aqibah lil muttaqin. Ibal mutakin. Makanya sahabat Abdullah bin Jahas, beliau adalah salah satu ketua daripada kabilah Banu Jahas. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan udah nyampe di Madinah, di Kuba istirahat di sana. Ada yang ngasih kabar, ya Abdullah, baitak ya Abdullah, rumah kabilah kamu yang ikut hijrah dengan Muhammad semuanya dijual oleh Abu Sufyan.
Semuanya dijual Abu Sufyan. Dijual paksa. Ini pada hijrah, ini rumah-rumahnya dijual. Padahal sertifikat kalau menurut orangnya sertifikat atas nama Abdullah bin Jahaz, tapi dijual paksa karena ya kalian sudah ikut Muhammad, ya sudah. Jual oleh Abu Sufyan. Bayangin hartanya jual. Abdullah bin Jahaz datang ke Madinah bawa apa? Paling bawa juga ya seadanya yang namanya musafir. Di Madinah punya apa? Gak punya apa. Gak punya apa-apa. Gak punya rumah walau punya apa. Untungnya di Madinah orang-orang kaum Ansor yang dari dua kabilah Aus dan Khazraj itu luar biasa. Datang pendatang baru dari Madinah yang hijrah disambut, kemudian ada yang sengaja bagi dua rumahnya. Subhanallah. Ada yang malah punya rumah teh, ada yang 3 dikasih 1. Ada yang rela sampai sedikit-sedikit dikasih tempat, kasih lahan. Tapi kan punya orang lain tadinya. Abdullah bin Jahaz dapat kabar kayak gitu, datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ngomong, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ya Rasulullah." Kenapa? Abu Sufyan menjual rumahku dan kabilahku, kabilah Banu Jahaz. Dijual paksa. Yang lain mah masih enak gitu kan, ada yang menjaga keluarganya, ini mah enggak. Abdullah bin Jahaz, jawaban Nabi gimana? Tidakkah kamu ridha Allah gantikan rumahmu di dunia dengan rumahmu di surga? Tidakkah kamu ridha Allah gantikan rumahmu di dunia dengan rumahmu di surga? Pertanyaan saya, rumahnya di surga sekarang atau ntar? Sekarang atau ntar? Sekarang atau ntar pertanyaannya? Ntar kan? Bagaimana prinsip sahabat Abdullah bin Jahaz? Coba kalau prinsip kita gitu kan, contoh di bere kata dia teh nah teu ridho kitu engke digantian engke kan jawaban orang mah 2 nana gitu kan repot. 2 nana sak aya jawaban ayeuna gitu kan gitu. Sok ayeuna THR nya mendingan ayeuna ngilu barang jeung ma'alimin atau mendingan engke ayeuna 3 hari menjelang naon teh lebaran. Mending ayeuna mendingan engke. Kan jauh orang 2 nana gitu kan, ayeuna heueuh isukan heueuh kan repot. Aya ku hayang nage hayang ayeuna buru-buru gitu kan. Repot. Tah itu prinsip kita. Prinsip orang bertakwa apa? Wala akibatul lil muttaqin. Agibah. Jawabannya ridho itu ya Rasulullah. Hilang kegundahan kebingungan. Ridho itu ya Rasulullah. Nah subhanallah, ini orang-orang yang paham akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu dan salawat serta salam semoga tercurahkan ala nabihi atas nabinya Allah yang menyampaikan kabar, nabi yang menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah. Muhammad di sisi namanya Muhammad kemudian memiliki sifat Muhammad al-Mahmud sebagai hamba yang terpuji di dunia, terpuji di kubur, terpuji di akhirat, terpuji di masa kecil, terpuji bahkan di masa sebelum lahir, terpuji di masa sebelum di kandungan ibunya, terpuji di masa di kandungan ibunya, terpuji di masa bayinya, terpuji di masa kecilnya, terpuji di masa dewasanya, terpuji di masa tuanya, terpuji tatkala beliau. Keluarga di sini bisa diartikan banyak. Ada keluarga di sini yang berpendapat Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ada pendapat juga wa alihi di sini siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa. Ada yang berkata lagi gimana? Yang penting orang yang beriman, gitu kan? Tawa alihi di sini kan doa untuk semua orang yang beriman kepada Allah mendapatkan as-salah wassalam. Doa kita panjatkan kepada Allah agar semua orang yang beriman kepada Allah mendapatkan sholawat dan salam dari Allah, di mana para ahli tafsir menjelaskan sebagiannya sholawat dari Allah merupakan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, wassalam dan pengagungan dari Allah. Semoga khususnya di bulan Ramadan ini kita, umumnya keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin jangankan orang lain, kita yang belum mendapatkan atau yang sudah mendapatkan tapi baru sedikit buah bulan Ramadan di mana setiap
tadi jeda di antara sholat, guru kita mencontohkan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Meminta ampunan dari Allah, afwa dari Allah, gitu kan? Ampunan, tahu ampunan? Ampunan tahu ampunan? Ampunan. Saya ingin nanya, kalau orang diampuni kerasa gak? Orang diampuni kerasa gak? Contoh kamu punya kesalahan kepada teman, dimaafkan kerasa gak? Dimaafkan dengan gak dimaafkan kerasa gak kira-kira sama teman? Kamu punya kesalahan ya, kamu punya kesalahan sama teman kamu. Dia ramah, baik gitu kan, gak ada yang namanya dendam. Beda dengan orang yang gak memaafkan. Kita punya salah kepada dia, masih keneh nyirian ke orang. Setiap kumpul bareng giliran ada kita, dia gak mau ikut kumpul, gitu kan? Kenapa? Masih ada di hatinya, gitu kan? Rasa kesal kepada kita, akhirnya gak mau kumpul. Suka ada bahasa dihampura mah dihampura, orang mau ningali mengeut maneh kan? Berarti gak hampura itu teh, paham? Kamu dari mana kayak gitu? Ini repot gitu loh kamu. Saya maafkan, cuman ya udahlah, saya mah gak mau lagi kumpul sama kamu. Itu namanya gak maafin, paham? Itu salah omongan orang kayak gitu kan. Kamu tatkala ngomong seperti itu, saya maafkan, tapi enggak salah tong deket orang bukan nama gitu kan. Kamu dengan ngomong kayak gitu menunjukkan kamu tega memaafkan, paham? Karena memaafkan tidak seperti itu, enggak. Memaafkan tidak seperti itu. Memaafkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lihat memaafkan hambanya tatkala bermaksiat kepada Allah, Allah gak rubah sikapnya. Kamu yang kemarin bisa bernapas, hari ini masih bisa bernapas. Kamu maksiat kapan? Kemarin. Sekarang masih bisa napas, kemarin napas, sekarang napas. Berubah gak? Enggak kamu. Melihat sebangsanya, gitu kan? Cuman ada sebagian mungkin yang rubah, ada sebagian yang rubah. Mungkin yang sebelumnya mungkin hati kita tenang, adem, gak ada wala pikiran, wala stres gimana, gitu kan? Tanpa kita sadari kita melakukan kemaksiatan, salah, akhirnya hati kita tambah gak tenang, gitu kan? Atau yang tadinya tenang melakukan kesalahan jadi gak tenang. Di sini efek, tanpa kita sadari ini efek dari perbuatan kita, gitu kan? Efek dari perbuatan kita otomatis di sini bisa jadi harapkan adalah ampunan dari Allah. Makanya kita berdoa, Abu ya tadi ngajarin setiap udah sholat sebagaimana gitu kan, daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan dari Nabi di antara taraweh dan doanya apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ampuni ya Allah, ampuni aku ya Allah. Cukup ya Allah, sekarang kegundahan yang saya rasakan, kesedihan yang terpendam, kemudian kesusahan yang saya alami, kemudian problem-problem yang saya jalani, ya Allah sudah ya Allah, ampuni saya Allah. Maksud ampuni gimana? Saya tahu, saya merasa ini semuanya adalah karena kesalahan saya ya Allah. Kegundahan ini, keresahan ini, kebingungan ini bukan karena orang lain, apalagi sampai saya berani menyalahkan kepada Engkau ya Rabb. Enggak ya Rabb. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah gak dipertanyakan yang dipertanyakan kita. Ya Allah, saya mah gak membahas tentang Engkau ya Rabb. Yang saya bahas adalah saya. Ini kesalahan saya. Sudah ya Allah. Innaka afuwun karim. Engkau adalah zat yang maha pengampun. Kau adalah zat yang maha pemurah. Tuhibbul afwa. Kau zat yang maha mencintai ampunan. Saya memaafkan. Fa'fu anna ya karim. Oleh karena itu, maafkan kami. Wahai zat yang maha pemurah. Subhanallah. Ini kita mungkin di antara kita ada yang belum merasakan ampunan Allah ini, gitu kan? Kita berharap kita, teman-teman kita, saudara kita, gitu kan, terlebih-lebihnya orang tua kita di rumah yang sedang mencari nafkah, kemudian yang sedang usaha, gitu kan, untuk kita, kemudian keluarga kita dan kita sendiri yang usaha untuk keluarga-keluarga kita, semoga dapat ampunan Allah, sehingga kebingungan, keresahan, kegundahan dihilangkan oleh Allah. Allah
perlihatkan kepada kita bagaimana kasih sayang Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alihi ajmain, keseluruhannya mendapatkan salawat rahmat dan salam pengampunan dan penghormatan dari Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi jaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wallahu alam bisawab. Jadi besok bisa ini dipesankan satu orang. Siapa yang pesan supaya ini berapa orang di sini? 30 orang ya? 30 Pak Haji Burhan. Sekarang teh Pak Haji 30 orang Pak Haji gitu. Itu Pak Haji 30 orang sebenarnya. Itu supaya dia dipesankan ke saya itu si Dijo ini ayaknya tuh. Hah? Sana. Dapat ini kok murid ini ya Allah. Santri ini nih. Tak ini nih gak ngaji ayu halwalati seperti ini, Bang. Repot. Guru gak bisa kemana-mana, kalian malah kemana-mana. Repot. Guru ngaji kalian main. Kurang ajar ini muridnya, Bang. Kacau ini. Jadi untuk besok ya. Jadi kitab Ayu Hal Balad bisa. Ntar insya Allah lah kalian gak usah beli. Ntar ada insya Allah ada besok disediakan. Gak usah beli, maksudnya gak usah beli ke pasar. Ya harga sama dengan pasar supaya gak ini harga sama dengan pasar. Gak akan dilebihin sama saya, gak akan. Bang. Ya lebihnya mah ntar aja lah, gak apa-apa di belakang, Bang. Alhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una qina wa faqih ahlana wa gharabatil lana fi dinina wafiqna wa wafiqum lima tatadiku Afilan karoma warzuqil kulla halalan daiman akhilla adkiya ulama nudu bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syun wa aghira bir ridami Rabbana kulla duyun tadiyana rusulul manun waghfiri suranta akraman sadar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi li arwadil Shiwa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini wa zahiri amraituka fansabbahat bihal hasa arwatil main hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini wa zahiri amraituka fansabbahat Hasawar wadil jaisha bimain hamiri ala mashi wa ma'adi wa ala wa batini wa zahiri yasiril amra alayna sur'atan inna dal amra alayna aduma tajid minna du'ana garama ya gariman anta rabbul gurama yasiril amra alay dan inna dal amra alayna aduma wastajib minna du'ana garama ya gariman anta rabbul gurama yasiril amra alayna sur'atan inna dal amra alayna aduma Ana garama ya gariman anta rabbul guruma sirul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'alaikum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.